Oke. Ibu akan mengabsen kalian dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Adil, Maufiro, Nuril, Rama, Razikin, Nur. Oke, sekarang kalian coba lihat gambar nih yang ada di proyek kalian ya. Apa setelah kalian lihat foto ini, apa yang tertera dalam pikiran kalian? Ria, Bu. Ria, betul. Ria. Untuk tujuan ya tadi yang akan kita capai hari ini yaitu pertama menolak akal tercela, riya dan nifaq. Yang kedua itu membiasakan diri menghindari akal tercela, riya dan nifaq. Yang ketiga itu memahami akal tercela, riya dan nifaq. Yang keempat yaitu mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifaq serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Ibu pada hari ini cuma akan menerangkan tentang riya saja ya. Untuk pelajaran materi nifaq itu kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Dan tujuan pelajaran pada hari ini yaitu peserta didik supaya mampu memahami sifat tercela riya, lalu menolak amal tercela riya dan membiasakan untuk menghindari sifat tercela riya. Sebagai hamba Allah ya, sudah sepatutnya kita itu untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Akan tetapi apabila amal ibadah kita itu disertai dengan riya, maka akan sia-sia belaka ya. Riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka itu hal-hal kebaikan. Kebaikan itu bisa berupa benda ataupun tingkah laku ya. Terus hal yang sama dengan riya yaitu sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah. Seperti itu ya. Dengan demikian orang yang riya itu berarti juga sum'ah. Kenapa? Karena sama-sama ingin memperoleh pujian dari orang lain seperti itu. Paham? Paham. Riya dalam bahasa Arab artinya itu memperlihatkan atau memamerkan. Riya dalam bahasa Arab apa? Memperlihatkan. Ingat-ingat ya, nanti Ibu Guru akan memberikan pertanyaan. Riya dalam bahasa Arab itu artinya memperlihatkan atau memamerkan. Kalau secara istilah yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa barang maupun perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar orang tersebut dapat mendapatkan pujian seperti itu ya. Selanjutnya yaitu macam-macam riya. Macam-macam riya itu ada dua, yaitu riya jali dan riya khafi. Ya, tulisannya khafi. Bacanya khafi. Kopi. Ya. Kopi. Kalau riya jali itu yaitu ibadah
dia memilih kotak amal yang ada di hadapan orang banyak dengan maksud agar orang banyak nilai dirinya sebagai orang ahli jariah. Misal ya, ada di dalam suatu masjid itu ada 2 kotak amal, ada di depan sama ada yang di samping. Nah, itu orang tersebut ingin mendapat pujian dari orang lain. Jadi awalnya orang tersebut ada di sampingnya masjid itu, tetapi karena dia ingin dipuji oleh orang lain, jadi dia bilang gini, aku mau naruh di kotak amal yang depan saja biar orang-orang lihatnya gitu ya. Itu termasuk ya. Selanjutnya itu seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi dan lain-lain. Itu apa ya? Menampakkan di hadapan orang banyak dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Berarti itu ria ya, Bu? Iya. Ya, iya. Kan makanya dijelaskan ini contohnya ria. Iya, Bu. Iya. Oh, bukan apa-apa, Bu. Sama saja. Ya, itu kan artinya pamer. Tadi apa? Benar ya? Pamer. Dalam bahasa Arab apa? Oh, memperlihatkan atau memamerkan. Iya, lupa ya, Pak? Iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, selanjutnya yaitu akibat negatif ria. Apa saja apa akibat negatifnya apabila kita melakukan perbuatan ria? Yaitu yang pertama menghapus pahala amal baik ya. Maka amal baik kita itu akan terhapus kalau yang awalnya kita berbuat baik tapi dengan niat ria, maka amal ibadah kita atau amal baik kita itu akan terhapus dan kita tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua yaitu mendapatkan dosa besar karena ia termasuk perbuatan syirik kecil. Nah, jadi ria itu termasuk perbuatan syirik kecil. Ingat-ingat, nanti ada pertanyaan. Ya. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria itu sama dekat hubungannya dengan sifat kafir. Itu ya. Ria sama dekat dengan kafir. Perilaku menghindari ria. Ya. Apa saja sih perilaku yang sekiranya kita itu terhindar dari sifat ria? Itu ada banyak ya macamnya ya. Yang pertama itu memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sama di mata Allah, itu sama derajatnya ya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah gitu ya. Jadi kita itu setara. Yang kedua itu melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Yang ketiga berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan itu terhadap semua amal untuk Allah. Yang keempat yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Yang nomor 5 yaitu mengendalikan agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Ya, jadi harus menahan emosi. Yang terakhir yaitu tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kalian membagi kelompok menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok ada 3 orang. Ya, sudah Bu. Silakan. Sudah Bu. Sekarang Ibu akan memberikan kalian barang soal dan dijawab ya. Iya Bu. Kasih kalian mengerjakan 20 menit dari sekarang. Iya Bu.
la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqal dzarratin min riya, yang artinya Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar darah. Al-Hadis dari Al-Hadis. Sudah. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Pertanyaannya, tuliskan sabda Rasulullah yang menjelaskan pria termasuk perbuatan syirik kecil. Jawabannya yaitu inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul ardu asgharu qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgharu qala ya, yang artinya sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Ahmad. Di sini saya Faikul Hafid mewakili kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Bu Guru Fatimah tentang terkait masalah pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud supaya orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah, orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang dia lakukan. Sudah Bu. Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih Bu. Ibu akan memberikan pertanyaan, nanti yang bisa menjawab dari masing-masing kelompok yang paling banyak menjawabnya nanti akan mendapatkan hadiah dari ibu. Ya Bu. Masih ingat materi yang sudah saya sampaikan? Insya Allah. Pertanyaan yang pertama, riya itu ada berapa rasukan? 2. Ada 2, riya jadi dan riya kopi. Kelompok 1 ya, dapat poin 1. Pertanyaan yang kedua, riya dalam bahasa Arab adalah barang apa? Memperlihatkan atau memamerkan sesuatu. Ya, betul. Kelompok berapa? Barang apa? Ria, oke, pertanyaan ketiga. Ria dalam pengertian istilah adalah? Nggak tahu. Nomor 3. Ria. Memperlihatkan kepada orang lain baik itu barang atau sesuatu yang lain agar orang lain memujinya. Berarti yang paling banyak ini dari kelompok pertama. Sama ya bagus. Yang ketiga. Untuk kelompok pertama, kita silakan yuk maju mengambil hadiah dari saya. Aku yang maju. Oke, Makasih Bu.
bisa dipelajari lagi di rumah ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kepada ketua kelas Selama Rahmania, dipersilakan untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Dipelajari lagi di rumahnya materinya ya, biar tidak sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.